Lalu kita bisa melihat bahwa candle terakhir itu juga seperti candle pembalikan arah ya. Jadi memang Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Dan saya mengingatkan ya, ini semalam kebetulan ada yang bertanya ya. Saya mau tanya dong Pak, pada tanggal 20 Agustus sampai dengan September, saya dengar dari Pak Suhu setiap tahun memang tidak bagus ya. Setiap 20 Agustus sampai September saham akan banyak yang ARB. Apakah benar? Nah, ini saya akan menjelaskan ya. Ini adalah strategi saya ya, yang sudah berapa kali saya ingatkan kepada keluarga Oke Saham. Januari itu saya sebutnya adalah Januari efek. Februari itu biasanya taking profit ya, dari bulan November sampai dengan Januari. Maret itu kita sudah mulai bisa cicil buy karena di April akan ada laporan keuangan. Mei itu biasa juga setelah laporan keuangan kita masuk ke siklus taking profit ya, dan di Juni bisa cicil buy lagi untuk di Juli karena Juli sudah mulai laporan keuangan kembali. Agustus, nah ini di bulan Agustus itu biasanya lebih cenderung ke koreksi. Jadi memang kita harus hati-hati juga di bulan Agustus. September itu juga kita bisa cicil buy atau wait and see ya. Jadi kalau seandainya masih ragu-ragu, lebih baik ya ditengok aja atau masuk dengan lot-lot kecil dulu, karena di bulan Oktober juga itu masih cenderung koreksi ya, dan di November itu biasanya di awal bulan itu juga masih sering koreksi, dan di mulai November sudah mulai ada pembalikan arah. Untuk di Desember itu kita window dressing ya. Nah, itu adalah strategi dari saya menjabarkan semua alasan dan juga strategi-strategi saya di grup keluarga Oke Saham. Jadi kawan-kawan di luar sana hati-hati ya, apalagi bagi para newbie di bisnis saham, tahu batasan-batasan apa yang harus kawan-kawan lakukan ya di masa-masa seperti ini. Dan hari ini saya akan memberikan review yang bisa kawan-kawan pantau ya untuk di hari Senin 16 Agustus 2021. Yang pertama yang saya akan rekomendasikan dan akan saya review alasannya adalah LPPF, yaitu Matahari Department Store. Nah, kita bisa perhatikan ya, LPPF di closing terakhir itu dia bisa closing di harga 2100-an ya. Dan juga kalau kita lihat badan candle, nah ini adalah badan candle ya. Harganya ini lebih tinggi atau dia lebih bongsor ya badan candlenya dari 3 harian atau mungkin semingguan ya dari badan candle lainnya. Makanya saya menaruh perhatian dari LPPF. Kita bisa perhatikan ya, ini badan candlenya mungkin hanya di kisaran harga 2100, tapi harga terakhir ini penutupan di hari Jumat 13 Agustus ini sampai dengan 2110. Hanya beda 10 poin, tapi badan candlenya lebih tinggi ya dari beberapa hari yang lain. Dan juga volumenya ada kenaikan ya 2 hari terakhir. Menurut saya sih masih ada potensi untuk LPPF untuk laju untuk kembali di atas 2500. Nah, apalagi ya, ini kita bisa perhatikan MA5 dan MA20 sudah golden cross. Jadi MA5-nya sudah berada di atas dari MA20. Semoga aja tren ini akan melanjut untuk ke harga 2500 hingga 3000. Dan di sini kita akan melihat bantuan dari bot yang ada di keluarga Oke Saham, dan bot ini adalah bantuan analisa bagi kawan-kawan yang belajar bersama kita dan juga member di keluarga Oke Saham. Dan di bantuan bot kita di BROLPPF kita bisa perhatikan yang pertama adalah garis-garis yang ada di atas ini adalah bandar detektor dari LPPF yang tersaring oleh bot kita bahwa ada akumulasi ya dari LPPF ini sudah terjadi kisaran 1 mingguan. Nah, ini merupakan satu hal yang bagus ya, karena sudah 1 mingguan sudah mulai ada akumulasi, dan juga akumulasinya terus meningkat ya. Ini grafiknya sudah mulai semakin tinggi. Kita bisa melihat ini adalah gunung frekuensi. Nah, ini adalah yang garis biru. Ini merupakan area harga yang sering ditransaksikan atau juga yang sering disentuh ya. Jadi harganya sudah berada di atas gunung ini, puncak gunung, sehingga menjadikan puncak gunung ini menjadi support dari LPPF. Jadi karena dia sudah mulai di atas dari puncak ini, jadi harapan saya sih
Untuk LPFF naik untuk ke harga 2.500-an, bagus ya, semoga aja LPFF bisa terus laju. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di LPFF, ini area buy yang saya sarankan ya dari Oke Saham. Area buy-nya 2040 sampai dengan 2110. TP terdekatnya adalah di 2190, stop loss dekatnya adalah di bawah MA5 di 2040. Nah, setelah LPFF, saya akan mereview DSNG, yaitu Dharma Satya Nusantara. Nah, DSNG ini adalah salah satu perusahaan sawit ya, jadi menurut saya sih menarik. Kenapa? Setelah turun cukup lumayan ya, ini adalah turun dia, nah, di bawah MA5 dia turun, lalu mulai 2 hari ini dan dia sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, ini adalah pola pembalikan arah ya dari candlenya. Dan juga di 3 hari terakhir, nah ini ya 3 hari terakhir bahwa volumenya mengalami peningkatan. Ditambah stokastiknya juga masih dalam keadaan up. Semoga aja DSNG ini bisa menjadi pantauan kita ya untuk di hari Senin. Dan juga memang kalau kita bisa perhatikan, ini adalah candlenya cukup bagus ya. Nah, ini adalah candlenya cukup bagus. Dari pembukaan dia tidak mengalami koreksi lalu langsung tancap gas hingga penutupan adalah harga tertingginya di 565. Walaupun sengaja ya kalau kita perhatikan ini. Nah, kalau kita perhatikan ini di 565 ini adalah merupakan resisten terdekatnya. Nah, ini kalau saya tarik di sini. Nah, ini pernah saya gambarkan sebelumnya. Di 565 ini adalah resistnya, jadi memang sengaja dibuat oleh bandarnya. Semoga aja besok bisa breakout dan juga bisa laju ya, dengan target terdekatnya adalah di 575. Kita lihat bantuan dari bot di keluarga Oke Saham. Kita ketik BRO DSNG dan di BRO DSNG kita lihat bandar defektornya menunjukkan ada akumulasi ya di sini. Nah, ini sudah mulai terlihat ada akumulasi di candle terakhir. Dan juga sama ya seperti LPFF bahwa puncak frekuensi harga untuk DSNG ini juga sudah tertembus ya di kisaran harga 520-an dan juga dia sudah mulai breakout dari area tersebut untuk lari dengan target terdekatnya adalah 575. Target jauhnya adalah di harga kisaran harga 620 ya di sini. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk menjadikan DSNG sebagai watchlist di hari Senin besok, area buy yang saya sarankan adalah di 540 sampai dengan 565. Target terdekatnya adalah di 575 sampai dengan 610 ya. Kalau seandainya 575 tertembus, target lanjutannya adalah di 610. Stop lossnya tetap ya kita gunakan MA5 jika turun di bawah 530. Dan setelah DSNG, saya akan mereview satu lagi saham yang menurut saya menarik ya, yaitu adalah Budi. Nah, ini makanya jadi review saya juga saham Budi. Alasannya adalah harganya sudah berhasil berada naik di atas MA5 dan MA20. Lalu kita bisa melihat bahwa candle terakhir itu juga seperti candle pembalikan arah ya. Jadi memang harga badan candlenya bongsor. Nah, ini hampir terlampaui ya untuk 2 candle terakhir penurunan. Ditambah volumenya, nah ini 3-4 hari terakhir juga mengalami kenaikan ya, dengan lonjakan di hari terakhir ketika dia naik cukup luar biasa ya di Budi. Stokastiknya juga akan golden cross. Ini menurut saya ya adalah momen terbaik untuk Budi untuk kembali naik. Kita lihat bantuan dari bot di keluarga Oke Saham. Kita ketik Oke Budi. Dan di sini bisa terlihat ya bahwa Budi juga sudah mulai berhasil naik di atas garis kuning kita. Nah, garis kuning kita di harga 206 dan Budi bisa closing di atas 208. Nah, ini sudah masuk area buy dari Oke Saham ya. Indikatornya menunjukkan 3 hijau, yaitu artinya adalah tren, volume dan momentumnya masuk untuk di saham Budi ini. Juga stokastiknya sudah menunjukkan oversold dan juga akan membalik arah. Kekuatan volumenya sampai dengan 82%. Menurut saya sih momen yang bagus ya untuk Budi untuk kembali untuk terus up ya. Semoga aja bisa masih kita rezeki ya dari saham. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk menjadikan Budi sebagai watchlist di hari Senin,
area buy yang saya sarankan adalah 204 sampai dengan 208. Target rekatnya adalah di 214 sampai dengan 222. Bagi kawan-kawan yang masih ikut-ikutan berbisnis saham, masih belum tahu nih mau jadi seperti apa, mau jadi day trade, swing trade, atau juga scalping, yuk belajar bersama kita dan cari potensi yang kira-kira bisa kawan-kawan maksimalkan ya. Di Oke Saham tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi kita juga memberikan tips dan trik supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri. Bisa hubungi admin di 0896 123 314 28. Mumpung lagi ada promo kemerdekaan nih di bulan Agustus ini, jadi jangan sampai melewatkan kesempatannya ya. Bisa tanya-tanya dengan admin ya untuk promo kemerdekaan. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.